Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Ranggon. Selamat datang di Ranggon Story, tempat di mana kisah misteri, legenda, dan cerita-cerita penuh teka-teki hadir menemani harimu. Siapkan dirimu untuk menyelami cerita yang seru, mendebarkan, dan tak terlupakan. Jangan lupa pasang earphone, nyalakan lampu remang, dan nikmati kisahnya. Selamat mendengarkan. Nama saya Rina, dan hidup saya selalu terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Saya dibesarkan di sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran, sebuah tempat yang tidak pernah benar-benar berubah. Rumah kami sederhana, terbuat dari bata merah yang sudah mulai pudar warnanya, dikelilingi oleh pohon-pohon yang cukup besar dan berantakan. Tak jauh dari rumah ada sebuah pasar tradisional yang selalu ramai dengan pedagang dan pembeli. Kehidupan di sini bagi sebagian orang mungkin terasa damai, tapi bagi saya, ini adalah dunia yang penuh dengan ketegangan yang terus-menerus menggantung. Saya tinggal bersama ibu dan adik laki-laki saya, Ardi. Ibu adalah sosok yang penuh kasih, tapi selalu tampak lelah, seolah memikul beban hidup yang sangat berat. Ayah saya sudah lama pergi, meninggalkan kami ketika saya masih kecil. Ibu tidak pernah banyak bicara tentangnya, tapi saya bisa melihatnya dari sorot matanya yang kadang kosong, seolah ada luka lama yang tak pernah sembuh. Ardi, adik saya, adalah kebalikan dari saya. Sejak kecil, dia selalu ceria dan penuh semangat. Di sekolah, dia selalu jadi yang paling pandai, selalu bisa membuat teman-temannya tertawa. Saya sering iri dengan kebebasannya itu. Kadang saya merasa seperti saya terperangkap dalam dunia yang hanya saya pahami, sementara orang lain sepertinya bisa menjalani hidup mereka tanpa beban. Saya bekerja sebagai sekretaris di sebuah kantor kecil milik seorang pengusaha bernama Pak Dimas. Tidak banyak yang istimewa tentang pekerjaan saya, hanya rutinitas harian yang saya jalani dengan perasaan hampa. Setiap hari saya duduk di belakang meja, menghadap layar komputer, mencatat janji temu, mengatur dokumen, dan mengurus hal-hal administratif yang sering membuat saya merasa seperti robot. Teman-teman di kantor juga tidak terlalu dekat dengan saya. Kami berbicara hanya tentang pekerjaan, berbagi sedikit lelukon saat makan siang, tetapi itu hanya sebuah kedekatan yang dangkal. Di luar pekerjaan, saya sering merasa terasing, terjebak dalam rutinitas yang menjemukan. Bahkan saat saya pulang ke rumah, rasanya tidak ada banyak yang berubah. Ibu selalu sibuk di dapur, memasak makanan yang sama setiap hari, sementara Ardi sibuk dengan teman-temannya, atau terkadang asik dengan permainan video yang tak ada habisnya. Saya sering merasa seperti pengamat dalam hidup saya sendiri, selalu berada di luar lingkaran kebahagiaan mereka, berjuang dengan kecemasan yang terus mengganggu. Saya sudah mencoba untuk mencari cara agar bisa merasa lebih baik. Berbicara dengan teman-teman, pergi berjalan-jalan di taman, bahkan mencoba meditasi. Tetapi tidak ada yang berhasil menghilangkan rasa cemas itu. Rasanya seperti ada sesuatu yang menekan dada saya, sesuatu yang tak bisa saya jelaskan, yang datang tanpa peringatan. Hari-hari saya terasa semakin berat, dan saya mulai merasa terperangkap dalam ketakutan yang saya sendiri tidak bisa kontrol. Malam itu, saya duduk di samping jendela kamar saya, memandang langit yang gelap. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan entah kenapa saya merasa ada sesuatu yang tidak beres, seperti ada pertanda, sesuatu yang akan terjadi. Saya sudah beberapa kali merasakan dada saya berdebar kencang, seperti ada sesuatu yang tidak beres dengan jantung saya. Tetapi saya selalu menepisnya, mencoba untuk terus menjalani hidup seperti biasa, karena saya takut jika saya terlalu memperhatikannya, rasa cemas itu akan semakin besar. Saya menatap langit malam, dan kemudian sejenak teringat pada ibu dan Ardi. Ibu yang selalu tampak lelah, berjuang dengan hidupnya setelah ayah pergi. Ardi yang ceria, yang tidak pernah tampak risau seperti saya. Saya merasa seolah saya telah membebani mereka dengan ketidakmampuan saya untuk bahagia, dan semakin saya mencoba untuk menutupi kecemasan saya, semakin saya merasa bahwa mereka juga melihatnya. Lalu tiba-tiba jantung saya berdegup sangat kencang, seakan ingin melompat keluar dari tubuh saya. Napas saya mulai tersengal dan tubuh saya terasa semakin berat. Saya merasakan sebuah rasa yang sangat asing, sesuatu yang jauh lebih besar daripada rasa takut yang biasa saya alami. Sesuatu yang seakan menghapus semua yang saya kenal. Saya terjatuh, semua terasa gelap. Seperti dunia ini berhenti berputar dan saya tidak bisa merasakannya lagi. Tak ada suara, tak ada rasa sakit, hanya hampa yang sangat dalam. Saya tidak tahu berapa lama saya berada dalam keadaan itu.
Mungkin beberapa detik, mungkin beberapa menit. Tetapi semuanya terasa begitu panjang, seperti saya tenggelam dalam kekosongan yang tanpa akhir. Tidak ada apapun yang saya kenali, hanya kegelapan yang menghisap saya lebih dalam, seolah mengingatkan saya bahwa saya tidak lagi berada di tempat yang sama. Dan kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Saya merasa tubuh saya seakan melayang, bergerak tanpa usaha, menuju sesuatu yang tidak saya pahami. Ada semacam dorongan, seperti suara yang memanggil saya. Saya tidak tahu apakah itu suara orang lain atau suara dari dalam diri saya sendiri. Tetapi saya merasa dipanggil. Entah kemana, entah untuk apa. Tetapi saya merasa seolah-olah saya sedang menuju suatu tempat. Akhirnya, di tengah kegelapan yang menyelimuti saya, sebuah cahaya muncul di kejauhan. Terang, lembut, dan mengundang. Cahaya itu seperti sebuah pintu yang terbuka, sebuah dunia yang belum pernah saya temui sebelumnya. Saya merasa ingin melangkah mendekat, tetapi ada perasaan ragu yang datang begitu saja. Apa ini? Kenapa saya merasa seperti ini? Apa yang terjadi pada tubuh saya? Lalu suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih mendalam, seperti bisikan dari suatu tempat yang sangat jauh. Kamu harus membuat pilihan. Saya tidak tahu, tidak ada yang saya tahu lagi. Saya hanya merasa seolah berada di ujung jalan yang sangat panjang dan saya harus memutuskan arah yang akan saya pilih. Namun, cahaya itu semakin mendekat, semakin terang, dan saya merasa seperti saya tidak bisa menghindar lagi. Saya harus memilih, tetapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Mereka bilang, saat kau berada di ujung kehidupan, kau akan melihat sesuatu yang luar biasa, sebuah cahaya, atau mungkin sebuah visi. Saya tidak tahu pasti apa yang saya lihat, tapi saat saya melangkah ke dalam cahaya itu, semuanya berubah. Cahaya itu tidak membutakan, meski sangat terang. Sebaliknya, ia terasa hangat, lembut, dan menenangkan. Saya tidak merasa takut atau bingung lagi. Rasanya seperti berada di suatu tempat yang tidak memiliki waktu. Dunia ini atau tempat ini berbeda dengan segala yang saya kenal. Di sini, saya tidak lagi merasa tertekan oleh kecemasan yang selalu menghantui saya. Di sini saya hanya merasa kosong, tetapi dengan cara yang damai. Tidak ada yang harus dipikirkan. Tidak ada yang harus dikhawatirkan. Saya membuka mata dan melihat diri saya berada di tengah kabut putih yang sangat tebal. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekeliling saya, hanya kabut yang terus menyelimuti setiap langkah saya. Saya berdiri di sana merasa terombang-ambing di tengah kehampaan yang tak bisa saya jelaskan. Langit di atas saya tampak seperti langit tak berujung, putih dan bersih. Tidak ada awan, tidak ada bintang, hanya kekosongan. Di mana ini? Saya bergumam pada diri sendiri. Tapi suara saya hanya menggema dalam keheningan. Saya merasa terjebak di suatu tempat, tidak tahu kemana harus pergi. Lalu tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu yang menarik saya. Bukan fisik, lebih seperti dorongan dalam jiwa. Tanpa berpikir panjang, saya mulai melangkah maju. Setiap langkah yang saya ambil terasa ringan seperti tidak menapak di tanah, melainkan melayang di atasnya. Tak ada suara, hanya langkah kaki saya yang bergema pelan. Semakin saya melangkah, semakin saya merasa sesuatu yang aneh. Sebuah perasaan bahwa saya bukanlah orang pertama yang pernah ada di tempat ini. Seperti ada yang lebih besar dari saya yang pernah berada di sini sebelumnya. Lalu, di kejauhan, saya melihat sesuatu yang tak terduga. Ada sebuah sosok yang berdiri menunggu di depan saya. Sosok itu mengenakan gaun putih yang sederhana, rambutnya panjang dan terurai, tetapi yang paling aneh adalah wajahnya. Sangat mirip dengan wajah saya, hanya lebih tenang, lebih damai. Itu adalah saya, tapi bukan saya. Sosok itu adalah seseorang yang lebih kuat, lebih stabil, sebuah versi dari diri saya yang saya tidak pernah kenal sebelumnya. Sosok itu tersenyum kepada saya, senyum yang penuh pengertian. "Kamu akhirnya datang," katanya dengan suara yang lembut, seolah mengenali saya. Saya hanya terdiam, mencoba mencerna apa yang saya lihat. "Siapa? Siapa kamu?" saya bertanya. Suara saya terdengar terkejut dan cemas. "Saya," jawab sosok itu, "adalah bagian dari dirimu yang lebih dalam, bagian dari dirimu yang kamu lupakan. Saya adalah dirimu yang tidak terikat oleh kecemasan, ketakutan, atau kesedihan. Saya adalah bagian dari dirimu yang bebas." Bibir saya bergetar, tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya bisa menatap sosok itu, mencoba memahami makna kata-katanya. Bagaimana bisa ada saya yang seperti itu? Saya yang selalu penuh keraguan, cemas, dan terperangkap dalam pikiran saya sendiri? Saya. Suara saya terhenti, bingung. Tapi aku tidak seperti itu. Aku selalu merasa takut. Aku selalu merasa terjebak. Sosok itu tersenyum lagi, kali ini lebih lembut. "Itulah yang kamu rasa di dunia yang kau kenal.
dunia yang penuh dengan beban dan harapan. Tapi di sini, di tempat ini, kamu bisa melihat siapa dirimu sebenarnya, tanpa rasa takut, tanpa tekanan. Saya merasa terombang-ambing oleh kata-kata itu. Tapi aku masih punya kehidupan yang harus dijalani. Aku masih punya ibu dan Ardi. Aku masih punya mereka. Mereka butuh aku. Sosok itu menatap saya dalam-dalam, matanya penuh pemahaman. Kamu bisa memilih, Rina. Kamu bisa memilih untuk tetap di sini, di tempat yang damai, atau kamu bisa kembali ke dunia yang penuh dengan segala tantangan. Tapi ingat, di sini kamu bebas dari segala ketakutan yang membebani hidupmu. Saya terpaku, kebingungan. Bagaimana mungkin saya memilih untuk pergi, meninggalkan semuanya yang saya kenal? Tapi bagaimana jika saya tetap di sini? Apa artinya hidup saya jika saya tidak kembali ke ibu dan Ardi? Ke dunia yang penuh dengan kemungkinan, meskipun penuh juga dengan rasa sakit. Tapi aku takut. Saya akhirnya mengaku. Suara saya pecah. Aku takut tidak bisa menghadapinya. Aku takut tidak bisa kembali menjadi diri yang kuat. Sosok itu mengulurkan tangannya, sebuah isyarat yang penuh kasih dan pengertian. Kamu sudah cukup kuat, Rina. Kamu hanya perlu percaya pada dirimu sendiri. Pilihan ini bukan tentang menghindari rasa takut, tetapi tentang belajar untuk hidup dengannya. Kamu bisa kembali, dan kamu akan lebih kuat karena kamu tahu rasa takut itu hanya sebuah bagian dari perjalanan. Saya menatap tangan yang terulur itu, bingung. Di sini, di dunia ini, saya merasa bebas. Tetapi di dunia nyata, saya punya orang-orang yang masih membutuhkan saya. Ibu yang sudah lama berjuang sendirian, adik saya yang ceria tapi mungkin belum mengerti betapa rapuhnya saya dan semua yang saya tinggalkan. Lalu, dari jauh, saya mendengar suara yang sangat familiar. Suara ibu saya yang selalu memanggil saya dengan penuh kasih. Suara Ardi yang tertawa, riang, seperti biasa. Itu suara-suara yang mengingatkan saya bahwa saya belum selesai dengan kehidupan saya. Rina. Suara ibu saya terdengar lebih jelas, memanggil saya dengan lembut. Kami menunggumu. Kamu masih punya banyak waktu. Itulah yang membuat saya ragu. Kehidupan itu belum selesai. Dan meskipun saya merasa damai di sini, saya tahu bahwa ada yang lebih besar menanti saya di dunia yang saya tinggalkan. Dan dalam hati, saya tahu pilihan saya belum selesai. Saya belum siap untuk melepaskan mereka. Suara ibu saya semakin jelas, semakin nyata, seperti sebuah tali yang menarik saya kembali ke dunia yang saya kenal. Di dunia ini, tempat saya berada sekarang, semuanya terasa begitu tenang. Namun hati saya dipenuhi dengan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Apa yang harus saya pilih? Kemana saya harus pergi? Saya menatap sosok yang mirip dengan diri saya, masih berdiri dengan tenang di depan saya, menunggu keputusan saya. Senyumannya tidak berubah, namun matanya seolah memandang saya dengan penuh pengertian, seolah tahu apa yang sedang saya rasakan. Kenapa sulit sekali memilih? Suara saya hampir berbisik, lebih kepada diri saya sendiri. Aku merasa seperti sudah berada di tempat yang tepat di sini. Tetapi, aku tahu aku belum selesai di dunia itu. Sosok itu mengangguk, memahami kebingungannya. Di sini, kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi. Semua sudah tertata dan kamu bisa bebas dari segala beban. Tetapi di dunia yang kamu tinggalkan, ada hal-hal yang masih perlu kamu selesaikan. Hal-hal yang mungkin kamu belum sepenuhnya pahami. Saya terdiam, meresapi kata-kata itu. Rasanya seperti dunia itu dan dunia ini berlawanan. Di dunia nyata, saya merasa terjebak dan penuh kecemasan. Tetapi di sini saya merasa bebas, tanpa harus memikirkan apapun. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa kembali seperti dulu. Saya akhirnya berkata dengan suara yang hampir patah. Aku takut aku akan kembali dan justru menjadi lebih lemah. Apa yang terjadi jika aku tidak mampu menghadapinya? Sosok itu mendekat dan saya merasakan kehangatan yang luar biasa dari dirinya, meskipun ia tidak menyentuh saya. Rina, di dunia itu, kamu telah belajar banyak hal. Kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Kamu punya ibu, adik, dan mereka juga punya kamu. Kamu akan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Tak ada perjalanan yang sia-sia, apalagi yang berhubungan dengan cinta. Cinta. Kata itu menggema dalam hati saya. Saya tidak bisa menyangkal bahwa ibu dan Ardi adalah bagian dari hidup saya yang paling penting. Meskipun saya merasa cemas dan terperangkap dalam kehidupan yang penuh tekanan, mereka adalah alasan saya masih bertahan. Apa yang akan terjadi jika aku memilih untuk tetap di sini? Saya bertanya, ingin tahu apa yang ada di balik pilihan itu. Sosok itu menjawab dengan suara yang sangat lembut. Jika kamu memilih untuk tetap di sini, kamu akan merasakan kedamaian yang abadi. Tapi kamu juga akan terpisah dari dunia yang kamu kenal. Kamu tidak akan bisa kembali.
Kamu akan meninggalkan semua orang yang kamu cintai. Hati saya berdebar mendengar kata-kata itu. Setiap desahan napas saya terasa berat, dan semakin saya berpikir, semakin saya merasa terbelah. Bagaimana bisa saya meninggalkan ibu saya yang selalu mengorbankan diri untuk kami? Bagaimana bisa saya meninggalkan Ardi, adik saya yang selalu membutuhkan saya, meskipun dia tidak pernah mengatakan itu secara langsung? Tapi aku sudah tidak tahu bagaimana lagi. Aku merasa begitu lelah, saya mengaku. Air mata tiba-tiba menggenang di mata saya. Aku lelah dengan ketakutanku, lelah dengan hidup yang terasa seperti sebuah beban. Sosok itu menatap saya dengan penuh pengertian, Lais, dan kali ini saya merasakan sebuah kekuatan yang lembut mengalir melalui diri saya. Kamu tidak perlu menanggung semua beban itu sendiri. Kamu hanya perlu kembali dan belajar untuk menerima dirimu. Kamu sudah cukup kuat, lebih dari yang kamu kira. Dan begitu saya mendengar kata-kata itu, saya merasakan sebuah dorongan kuat di dalam diri saya. Bukan karena takut, tetapi karena harapan. Harapan untuk kembali, harapan untuk bisa melihat ibu saya yang penuh kasih dan Ardi yang selalu ceria. Harapan untuk bisa menjalani hidup dengan lebih bermakna. Meskipun saya tahu ketakutan akan selalu menjadi bagian dari saya, cahaya itu kembali menyala, lebih terang dari sebelumnya. Saya tahu saat ini saya harus membuat pilihan yang sangat berat. Aku memilih untuk kembali, saya berkata dengan suara yang penuh keyakinan. Meskipun hati saya masih penuh ketidakpastian, aku akan kembali dan berjuang. Aku tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Sosok itu tersenyum, senyum yang penuh kedamaian dan mengangguk perlahan. Kamu telah membuat pilihan yang benar. Percayalah, kamu akan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Dan begitu saya melangkah ke dalam cahaya, saya merasakan tubuh saya kembali. Saya merasakan perasaan yang begitu asing, seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi panjang. Napas saya terasa berat, jantung saya berdebar, tetapi kali ini saya merasa hidup seutuhnya. Saya merasa seolah kembali ke dunia yang saya kenal, dunia yang penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan kesempatan. Saya membuka mata dan melihat ibu saya yang sedang berdiri di dekat saya, wajahnya penuh dengan kecemasan, tetapi juga kebahagiaan yang luar biasa. Ardi ada di sampingnya, matanya terbuka lebar, penuh kekhawatiran. "Rina," ibu saya berkata dengan suara gemetar. Kamu baik-baik saja?" Saya mengangguk, meskipun saya merasa tubuh saya lemah. "Ibu, Ardi, aku baik-baik saja." Saya tersenyum kepada mereka, merasakan sesuatu yang sangat berharga. Saya tahu perjalanan saya belum selesai dan saya harus berjuang untuk menjadi lebih baik. Tetapi saya tahu saya tidak lagi sendirian. Saya punya keluarga dan mereka punya saya. Kami akan berjalan bersama, meskipun dunia ini tidak selalu mudah. Dan dengan langkah pertama yang ragu, saya kembali ke dunia ini dengan tekad baru untuk hidup dengan segala ketakutan dan ketidakpastian, dan untuk mencintai setiap detik perjalanan saya. Setelah saya kembali ke dunia ini, segalanya terasa berbeda. Seolah-olah saya baru pertama kali menyadari keberadaan setiap hal di sekitar saya, dan bukan hanya hal-hal yang tampak jelas. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah saya membuat keputusan itu, tetapi kehidupan sehari-hari saya menjadi jauh lebih rumit dari sebelumnya. Pagi itu, seperti biasa, saya terbangun dengan suara jam waker yang memekakkan telinga. Tetapi kali ini ada perasaan yang menggelitik di dalam diri saya, sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan. Saya duduk di tempat tidur, merasakan sesuatu yang aneh di udara, seperti ada sesuatu yang mengawasi saya. Bukan sekadar perasaan takut yang biasa, tetapi sensasi yang sangat nyata, sesuatu yang lebih tak kasat mata. Ardi sedang bersiap pergi ke sekolah, dan ibu saya sedang sibuk di dapur, seperti biasanya. Saya mengamati mereka sebentar, tetapi meskipun mereka tampak biasa saja, saya merasa ada sesuatu yang mengganjal. Saya berjalan menuju kamar mandi, mencoba untuk menenangkan diri, tetapi begitu melangkah keluar, saya melihat sesuatu yang membuat jantung saya berhenti sejenak. Di sudut ruangan, di dekat pintu, ada sosok yang berdiri diam. Sosok itu tidak sepenuhnya jelas, bayangannya kabur dan samar, namun saya bisa merasakannya. Ada seseorang di sana. Sosok itu tidak tampak menakutkan, tetapi ada sesuatu yang sangat tidak wajar tentang keberadaannya. Saya membeku di tempat, mencoba meyakinkan diri bahwa saya hanya salah lihat, tetapi perasaan itu semakin kuat. Saya mengerjapkan mata, dan ketika saya melihat lagi, sosok itu masih ada di sana, lebih jelas dari sebelumnya. Itu adalah seorang pria, tampaknya berpakaian dari era yang jauh berbeda.
Berpakaian serba hitam dengan topi tinggi, wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, hanya bayangan samar yang terpantul oleh cahaya dari jendela. Rasa panik melanda saya. "Apa ini?" bisik saya dalam hati, berusaha mengatur napas. Ada sesuatu yang sangat berbeda dalam cara saya merasakannya, seperti sosok ini bukan bagian dari dunia ini. Jantung saya berdebar cepat dan saya mencoba untuk mengalihkan perhatian saya. Ketika saya berjalan melewati sosok itu, saya merasa tubuh saya dingin seketika dan udara di sekitar saya terasa lebih berat. Saya menutup mata dan menghela napas dalam-dalam mencoba untuk menenangkan diri. "Ini hanya perasaan aneh," kataku dalam hati, mencoba meyakinkan diri. "Aku hanya lelah." Namun, saat saya melangkah menuju dapur, saya merasakan ada sesuatu yang bergerak di samping saya. Hembusan angin dingin menyapu pipi saya meskipun jendela tertutup rapat. Ada suara berbisik, sangat pelan, seperti suara dari kejauhan, tetapi cukup jelas untuk membuat saya berhenti. "Jangan lari," suara itu terdengar, lebih seperti bisikan yang menyentuh telinga saya. Saya terhenti di tempat, tubuh saya kaku. Suara itu tidak berasal dari ibu atau Ardi, tetapi seolah dari ruang yang sangat jauh. Dan saat saya menoleh ke kanan, saya melihat bayangan lain, kali ini lebih jelas. Seorang wanita dengan wajah pucat, rambut panjang yang terurai hingga ke tanah, mengenakan gaun putih yang lusuh. Saya hampir menjerit, tetapi suara saya terkunci di tenggorokan. "Rina, kamu mendengarku?" Suara wanita itu berbisik lagi. Kali ini lebih dekat, membuat jantung saya berpacu lebih cepat. Saya menggelengkan kepala, berusaha untuk mengalihkan perhatian dari apa yang saya lihat. "Tidak, ini hanya imajinasiku," saya berbisik pada diri sendiri. "Aku tidak boleh takut." Namun, wanita itu tidak menghilang. Ia tetap berdiri di sana, matanya yang kosong menatap saya dengan tatapan yang dalam dan penuh pertanyaan. "Kamu melihatku, bukan?" katanya, dan suaranya terdengar seperti getaran dalam hati saya. Keringat dingin mengalir di punggung saya. Saya berusaha untuk bergerak, untuk menjauh, tetapi kaki saya terasa seperti terikat di lantai. Dimanapun saya memandang, ada sesuatu yang tak kasat mata yang mengawasi saya. Entah arwah, jin, atau entah apa, saya tidak tahu. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, sosok itu menghilang. Tiba-tiba udara kembali terasa normal, dan suara ibu yang sedang memanggil saya dari dapur mengembalikan saya ke kenyataan. "Rina, sudah sarapan?" Suara ibu saya terdengar biasa saja, seolah tidak ada yang terjadi. Saya mengangguk, meskipun tubuh saya masih gemetar. "Iya, Bu. Aku datang." Tetapi begitu saya melangkah menuju dapur, perasaan aneh itu kembali datang. Ada sesuatu yang tidak terlihat, mengintai dari balik setiap sudut ruangan. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saya mulai menyadari bahwa hidup saya telah berubah. Saya tidak lagi bisa hanya melihat dunia seperti dulu. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus saya hadapi. Sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat. Hari-hari berikutnya, saya mulai merasakan lebih banyak hal yang tidak bisa saya jelaskan. Di jalan menuju kantor, saya bisa melihat bayangan-bayangan yang tampak melintas di sudut mata saya. Mereka ada, dan saya bisa merasakannya. Arwah yang tersesat, jin yang mengawasi, atau apapun mereka, saya tidak tahu. Mereka tidak selalu mengganggu, tetapi perasaan mereka ada, seperti bayangan yang mengikuti langkah saya. Di kantor, saya duduk di meja seperti biasa, tetapi saat saya melihat ke kaca, saya bisa melihat sosok lain yang berdiri di belakang saya. Seorang pria tua dengan wajah penuh keriput dan mata yang kosong, hanya berdiri diam seolah memperhatikan saya. Saya merasa dunia ini menjadi penuh dengan entitas yang tidak terlihat oleh orang lain. Mereka ada di mana-mana, bersembunyi di tempat-tempat yang paling tidak terduga. Saya merasa tidak bisa lagi melarikan diri dari mereka. Dan meskipun saya berusaha untuk tetap terlihat normal di hadapan Ibu dan Ardi, saya tahu bahwa saya sekarang hidup di antara dua dunia. Dunia yang bisa saya lihat dan dunia yang tersembunyi di baliknya. Hari itu seperti hari biasa. Setelah bekerja keras sepanjang hari, saya merasa lega bisa akhirnya keluar dari kantor. Matahari sudah mulai turun, sinarnya yang keemasan membias di antara gedung-gedung tinggi kota. Saya memutuskan untuk berjalan kaki ke halte bus karena cuaca cukup nyaman dan jalanan tidak terlalu macet. Pikir saya, ini saat yang tepat untuk menikmati perjalanan pulang tanpa terburu-buru. Jalanan kota terlihat sibuk seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah-wajah yang tampak lelah, tapi tetap sibuk dengan kegiatan mereka. Seorang pria yang berjalan di depan saya sedang asik melihat ponselnya. Seorang ibu dengan anak kecil di tangannya sibuk memilih barang di toko kelontong.
dan beberapa remaja berbicara keras sambil tertawa-tawa di sisi jalan. Di kiri saya, sebuah kafe kecil dengan meja-meja yang penuh sesak menambah kesan kehidupan yang bergerak cepat, penuh warna. Namun, di tengah-tengah hiruk-pikuk ini, ada satu hal yang saya rasakan berbeda. Seperti ada sesuatu yang mengganggu ketenangan jalanan yang biasa saya lewati. Sesuatu yang tidak tampak, tetapi terasa. Begitu saya melangkah di trotoar, perasaan itu semakin kuat. Ada sesuatu yang sepertinya ingin saya perhatikan. Tiba-tiba, suara klakson mobil yang keras memecah suasana. Saya terhenti, menoleh ke jalan raya melihat sebuah truk besar yang sedang melaju kencang, tampaknya sedang mengebut. Di depan truk, sebuah sepeda motor berputar-putar di jalan, hampir kehilangan kendali. Pengendara sepeda motor itu tampak terkejut, berusaha menyeimbangkan motornya, namun tak berhasil. Waktu seolah berhenti. Mata saya menangkap kejadian itu dalam sekilas pandang. Truk itu terlalu dekat, terlalu cepat. Dengan sekejap, truk menabrak sepeda motor itu dari belakang. Saya mendengar suara benturan yang keras, seperti logam yang terhantam beton. Tubuh pengendara sepeda motor itu terpental ke udara dan jatuh ke jalan dengan posisi yang sangat mengenaskan. Kecelakaan itu terjadi begitu cepat, tak ada waktu untuk menghindar. Orang-orang di sekitar mulai berteriak, beberapa berlari menuju korban, sementara yang lainnya segera menghubungi ambulan. Saya berdiri terdiam, terperangkap dalam ketakutan. Mulut saya terasa kering, tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Pandangan saya terfokus pada tubuh pemuda itu yang tergeletak tak bergerak di tengah jalan. Aduh, aduh. Teriak seorang wanita di dekat saya. Ada yang tolong, cepat. Seseorang berlari menuju pemuda itu, berusaha memeriksa keadaan, tetapi jelas bahwa kejadian ini lebih serius dari yang terlihat. Truk yang menabrak sudah berhenti di tepi jalan, sopirnya tampak panik, keluar dari mobil dan berlari ke arah korban. Namun, keadaan semakin kacau. Mobil-mobil lain mulai berhenti dan orang-orang mulai berkerumun mencoba membantu. Saya hanya berdiri di tempat, terperangkap dalam kebingungannya. Semua itu terjadi begitu cepat, seakan-akan saya masih belum bisa mencerna kenyataan yang baru saja saya saksikan. Ada begitu banyak suara, teriakan, deru kendaraan, suara klakson, dan desahan napas orang-orang yang cemas. Tetapi di tengah semua itu, ada satu hal yang membuat saya sangat terguncang. Di tengah kerumunan, saya melihat sesosok bayangan yang melintas cepat di dekat korban. Itu hanya sekilas, hampir tidak terlihat, tetapi cukup jelas untuk membuat saya membeku. Bayangan itu tampak seperti seseorang, tetapi bukan manusia. Sosok itu menghilang begitu cepat, dan saya merasa tubuh saya mulai gemetar. Ada sesuatu yang sangat aneh di udara, seperti ada sesuatu yang mengikuti kejadian ini. Saya berusaha mengalihkan pandangan, berfokus pada orang-orang yang sedang berusaha memberikan pertolongan. Namun, saat saya menoleh lagi ke korban, saya melihat sesuatu yang membuat napas saya tercekat. Mata pemuda itu terbuka, menatap kosong, dan meskipun tubuhnya tak bergerak, ada perasaan yang sangat kuat. Seolah-olah dia masih sadar, masih bisa merasakan sesuatu, meskipun tubuhnya tergeletak tak bernyawa. Kenapa dia menatap begitu? Bisik saya pada diri sendiri. Dia seperti melihat saya. Ketika para medis akhirnya tiba dan mengambil alih, saya merasa seperti terjebak dalam dunia yang berbeda. Saya tahu kecelakaan ini bukanlah hal yang aneh, tapi ada sesuatu di dalam diri saya yang merasa terhubung dengan kejadian ini lebih dari yang seharusnya. Perasaan takut itu menghantui saya, dan saya tahu bahwa ini bukan hanya sekedar kecelakaan biasa. Setelah kejadian itu, saya melanjutkan perjalanan pulang, tetapi udara di sekitar saya terasa sangat berat. Saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti saya. Saat saya berjalan melewati toko-toko yang sudah tutup, saya merasakan perasaan aneh itu semakin kuat. Seperti ada yang mengamati saya dari jauh. Tetapi saya berusaha untuk tidak mempedulikannya. Saya hanya ingin cepat sampai rumah dan melupakan semuanya. Namun malam itu, perasaan itu kembali. Di tengah tidur saya yang terputus-putus, saya terbangun dengan perasaan sangat cemas. Di sudut kamar saya melihat sebuah bayangan lagi. Pemuda yang tadi saya lihat di jalan, wajahnya pucat, matanya menatap saya dengan tatapan kosong. Saya terbangun dengan keringat dingin di sekujur tubuh, napas saya tercekat. Aku tidak bisa pergi. Suara itu terdengar samar, seperti bisikan angin yang berhembus melalui celah jendela. Saya duduk terdiam di tempat tidur, terperangkap antara dunia yang saya kenal dan dunia yang sekarang mulai saya rasakan lebih dalam. Saya tidak bisa mengabaikan kejadian ini. Tidak bisa.
Kehidupan saya semakin tidak bisa diprediksi sejak saya menyadari kemampuan baru ini. Setiap hari saya merasa seperti ada yang mengawasi saya. Saya bisa melihat lebih banyak hal dari yang seharusnya. Kadang-kadang saya merasa lebih seperti tamu di dunia ini, seorang pengamat yang terjebak di antara dua alam. Uh, Pagi itu, saya keluar rumah dengan perasaan yang lebih cemas dari biasanya. Saya merasa ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang lebih menakutkan, tapi saya tidak bisa menghindarinya. Ardi sudah berangkat ke sekolah, dan ibu saya sedang sibuk-sibuk di dapur. Saya memutuskan untuk berjalan kaki ke warung kopi favorit saya yang terletak tidak jauh dari rumah, berharap bisa menenangkan pikiran sejenak. Di sepanjang jalan, udara terasa agak lebih dingin dari biasanya. Suasana kota tetap ramai seperti biasa, tapi kali ini ada sesuatu yang terasa salah. Semua orang bergerak cepat, tampak sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tetapi saya bisa merasakan bahwa ada yang tersembunyi di balik hiruk-pikuk itu. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Ketika saya berbelok di sudut jalan menuju warung kopi, saya melewati sebuah toko bakso yang baru saja buka. Warung itu terlihat lebih ramai dari biasanya. Bau harum dari daging bakso yang sedang direbus membuat saya teringat betapa saya pernah menikmati semangkuk bakso panas di sana. Toko itu sudah terkenal di lingkungan sekitar dan sering dipenuhi pelanggan. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Saya berhenti sejenak dan memandang ke dalam warung dengan rasa ingin tahu yang aneh. Meskipun toko itu ramai, ada sesuatu yang terasa janggal. Pintu warung terbuka lebar dan saya bisa melihat ke dalam dengan jelas. Beberapa orang sedang duduk di meja menikmati bakso mereka, tetapi ada satu hal yang menarik perhatian saya. Di dekat meja paling ujung, saya melihat sesuatu yang membuat jantung saya berdetak lebih cepat. Di atas mangkuk bakso yang sedang dimakan oleh seorang pria tua, ada sesuatu yang menggelikan. Sesuatu yang saya kenali, sesuatu yang tidak bisa saya lupakan. Itu adalah sebuah pocong. Sosok itu terbungkus kain kafan putih, tubuhnya tampak terikat dengan tali di bagian kaki. Wajahnya tidak terlihat sepenuhnya, namun matanya yang kosong dan mulutnya yang sedikit terbuka terlihat jelas. Saya bisa melihat cairan bening yang tampaknya berupa air liur menetes dari mulut pocong itu jatuh ke dalam mangkuk bakso yang sedang disajikan kepada pelanggan. Pocong itu tampak seperti sedang meneteskan air liur itu dengan sengaja, seolah-olah menginginkan sesuatu. Cairan itu mengalir pelan, menetes dengan tak terkendali ke dalam mangkuk bakso, meresap ke dalam kuahnya. Saya tidak bisa mengalihkan pandangan saya dari kejadian itu, meskipun rasa ngeri mulai menyusup ke dalam tubuh saya. Tapi yang lebih aneh lagi, para pelanggan di meja itu seolah tidak menyadari keberadaan pocong tersebut. Mereka tetap melanjutkan makan bakso mereka, bahkan dengan lahapnya. Pria tua yang duduk di meja itu menoleh ke arah pocong yang meneteskan air liurnya, lalu tersenyum puas seolah menikmati bakso yang lebih lezat dari biasanya. Ada sesuatu yang salah, dan saya bisa merasakannya. Saya tahu dengan pasti bahwa apa yang saya lihat bukanlah kebetulan. Pocong itu, entitas yang seharusnya terjebak di alam lain, sepertinya terlibat dalam sesuatu yang lebih gelap, lebih jahat. Lalu saya melihat pemilik warung, seorang pria paruh-baya dengan wajah yang tampak kelelahan. Dia mengenakan apron kotor dan terlihat sedang sibuk menyiapkan mangkuk bakso untuk pelanggan lain. Tetapi ada sesuatu yang sangat mencurigakan dalam sikapnya. Saya bisa melihat dengan jelas bahwa ada semacam aura gelap yang mengelilinginya, sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Seperti dia tahu persis apa yang terjadi, seperti dia sengaja membiarkan pocong itu berada di sana. Saya tidak bisa mengabaikannya, saya berbisik pada diri sendiri. Ini bukan warung biasa. Dengan hati yang berdebar-debar, saya melangkah pergi, mencoba untuk menenangkan diri. Saya tahu saya harus segera pergi dari tempat itu. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi saya bisa merasakan bahwa saya terlalu dekat dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Perasaan itu begitu kuat, seperti saya sudah terjebak dalam sebuah jaring yang perlahan mengerat. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar dari belakang saya, membuat tubuh saya kaku. "Jangan pergi," suara itu berbisik, sangat pelan tetapi cukup jelas. Saya menoleh cepat. Di antara keramaian warung, saya melihat sosok pria tua yang sedang makan bakso. Matanya yang kosong menatap saya dengan tatapan yang sangat tajam. Namun, yang membuat saya hampir jatuh pingsan adalah apa yang dia lakukan selanjutnya. Tangan kanannya terangkat pelan, menunjukkan jari-jari yang terlihat kaku dan terbalut dengan kain putih, seperti bagian dari pocong itu sendiri.
dan di ujung jarinya ada cairan bening yang menetes jatuh ke mangkuk bakso. Sekarang saya tahu pasti, ini bukan lagi sekedar kebetulan. Ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Pesugihan. Saya berjalan cepat menjauh dari warung itu, tapi bayangan pocong itu tetap membuntuti saya. Dan bau kuah bakso yang begitu khas terasa sangat menyengat di hidung saya. Setiap langkah saya semakin terbebani dengan rasa takut yang mendalam. Saya merasa dunia ini semakin suram dan saya semakin tak bisa menghindari kenyataan bahwa dunia yang saya kenal kini dipenuhi dengan rahasia kelam yang tak bisa dijelaskan. Liburan kantor kali ini terasa berbeda. Semua rekan-rekan kantor tampak antusias menyambut perjalanan ke pantai selatan. Kami semua sudah lama merencanakan untuk menghabiskan waktu di pantai, menikmati ombak dan melepaskan penat setelah sekian lama bekerja. Aku cukup senang meskipun ada perasaan aneh yang menggelayuti hati. Semakin lama, aku semakin merasa seperti terjebak dalam dunia yang berbeda. Kami sampai di pantai pada sore hari. Pasir putih, ombak yang besar, dan angin laut yang sejuk menyambut kami. Semua orang langsung menuju ke tempat penyewaan perahu untuk menjelajah sekitar. Saya ikut bergabung, meskipun hatiku terasa sedikit cemas. Aku merasa seperti ada yang mengawasi, namun tetap saja aku berusaha untuk menikmati liburan ini. Saat perahu mulai melaju menjauh dari pantai, aku merasakan angin laut yang semakin kencang, dan suasana sekitar menjadi sangat tenang. Kami melintasi perairan yang cukup jauh dari daratan, menuju tempat yang katanya memiliki pemandangan yang jarang terlihat orang. Namun tanpa sadar, saat perahu semakin jauh, suasana sekeliling mulai berubah. Laut yang tadinya begitu biru dan jernih, tiba-tiba terlihat lebih gelap, seakan ada sesuatu yang tersembunyi di bawahnya. Aneh kan? Saud Damar, rekan kerjaku yang duduk di sampingku. Tiba-tiba suasana jadi begitu berbeda. Aku hanya mengangguk, meskipun perasaan aneh itu semakin menggelayuti. Semua orang terlihat senang, tidak menyadari ketegangan yang semakin membangun dalam diriku. Lalu tiba-tiba, di kejauhan, aku melihat sesuatu yang mengejutkan. Di tengah laut ada sebuah bangunan besar yang tampak megah. Itu seperti sebuah istana yang berdiri di atas permukaan laut, dengan menara-menara tinggi dan jembatan-jembatan yang melengkung, seakan menghubungkan beberapa pulau. Istana itu seolah terbuat dari batu putih yang berkilau, dengan kolam-kolam yang berisi air jernih dan taman-taman yang tampak rimbun. Suasananya begitu damai, tapi juga sangat asing dan mengundang ketakutan. Apakah kalian lihat itu? Tanyaku terbata, mataku terpaku pada istana yang sangat indah itu. Rekan-rekanku berbalik, namun mereka tidak melihat apa yang aku lihat. Mereka hanya melihat laut yang luas, tak ada apa-apa selain ombak. Rina, kamu nggak ngelihat apa-apa? Tanya Ardi yang duduk di ujung perahu. Aku tidak menjawab, terlalu bingung dan terkejut. Istana itu seakan muncul begitu saja dari permukaan laut tanpa ada penjelasan logis. Aku merasa terpecah antara rasa takut dan rasa ingin tahu yang mendalam. Namun sebelum aku sempat mengatakannya, suara berat yang menggelegar tiba-tiba terdengar dari arah pintu masuk istana. Aku menoleh dan di sana, di depan pintu istana yang besar, tampak sosok yang begitu menakutkan, sebuah penjaga istana yang berukuran raksasa. Sosok itu tinggi menjulang dengan tubuh besar yang dilapisi baju zirah perak berkilau. Wajahnya tidak tampak jelas, tersembunyi di balik helm yang tampak mengerikan, tetapi matanya yang besar dan merah menyala menatap tajam ke sekeliling. Ada sesuatu yang tidak beres, aku berbisik, merasa tubuhku kaku. Siapa dia? Siapa? Ardi bertanya, tetapi aku tidak bisa menjawab. Matanya tidak melihat apa yang saya lihat. Tiba-tiba suara kereta kencana terdengar dan di langit yang mulai gelap, sebuah kereta yang terbang melayang menghampiriku. Kereta itu berwarna emas dengan tirai merah yang berkibar tertiup angin. Di dalamnya ada seorang sosok yang sangat anggun. Seorang wanita dengan pakaian halus berwarna putih perak, rambut panjang terurai ke bawah, dan wajah yang begitu cantik, tapi ada sesuatu yang sangat misterius dari ekspresinya. Wanita itu turun dari kereta kencana menginjak tanah dengan ringan, seolah tidak terpengaruh oleh gravitasinya. Dengan gerakan anggun, dia berjalan menuju saya, matanya memancarkan tatapan lembut namun penuh kekuatan. Selamat datang, Rina. Suara wanita itu terdengar begitu lembut namun penuh kekuatan. Aku putri penguasa Kerajaan Laut Selatan. Aku ingin mengundangmu untuk berkunjung ke istana kami. Aku hanya bisa terdiam, menatapnya. Rasanya seperti tubuhku terkunci, tak mampu bergerak. Dalam hati aku merasa cemas, tetapi juga tertarik. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa dia tahu namaku? Semua ini terasa sangat aneh.
Dia mengulurkan tangannya dan meskipun aku ingin menolaknya, aku merasakan sebuah tarikan yang tak terjelaskan, seperti ada kekuatan yang menarikku untuk mengikuti langkahnya. Sungguh indah di sini. Aku akhirnya bisa berkata, meskipun suaraku serak. Ini adalah dunia kami, jawabnya. Matanya bersinar lembut. Dunia yang jarang terlihat oleh mata manusia. Dunia yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang memiliki jiwa yang sejati. Aku bingung tapi juga merasa penasaran. Tanpa sadar, langkahku mengikuti putri itu menuju pintu istana yang besar. Saat aku mendekat, aku merasakan hawa dingin yang tajam menyelimuti tubuhku. Tetapi aku tak bisa berhenti. Tiba-tiba suara keras terdengar dan aku terkejut. Sesuatu mengganggu inderaku. Rina, kamu baik-baik saja?" Tepukan di pundakku mengalihkan perhatian dan aku terbangun dari keterkejutan itu. Saat aku membuka mata, aku menyadari bahwa aku hanya berdiri mematung di tepi perahu. Semua orang di sekitarku menatap dengan bingung. "Ada apa denganmu? Kamu kelihatan kaku banget," tanya Damar sambil mengernyitkan dahi. "Kamu gak sadar kalau kita udah sampai ke pantai?" Aku menoleh ke sekeliling dan melihat semua rekan kerja sudah turun dari perahu. Lautan yang sebelumnya gelap dan misterius kini kembali tampak biasa. Dan istana yang kulihat tadi entah bagaimana, tidak ada lagi. Apa? Apa yang terjadi? Tanyaku mencoba untuk menangkan diri, namun perasaan itu masih menghantui, menggantung di antara dunia nyata dan dunia yang saya lihat tadi. Damar tertawa ringan. "Kamu pasti capek deh. Waktunya liburan, jangan mikirin hal-hal aneh." Aku hanya mengangguk, tetapi di dalam hati saya tahu bahwa pengalaman itu jauh dari selesai. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.